Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Afnan Subekti dan yang kedua ada Buhori Anwar. Dalam presentasi kali ini, kami akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam presentasi kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, mengenai pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Kedua, standar pembiayaan pendidikan di Indonesia. Ketiga, prinsip pembiayaan pendidikan. Keempat, jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Kelima, pendapatan pembiayaan pendidikan. Keenam, penyebab mahalnya pendidikan. Dan ketujuh, masalah mahalnya pendidikan di kalangan masyarakat. Next. Nah, untuk yang pertama mengenai pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Menurut Depdiknas tahun 2000, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Standar pembiayaan sebagai salah satu standar nasional pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Uraian standar pembiayaan pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pembiayaan pendidikan meliputi tiga hal. Yang pertama ada pembiayaan biaya satuan pendidikan, kedua biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan ketiga biaya pribadi peserta didik. Kedua, mengenai standar pembiayaan pendidikan di Indonesia. Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun. Biaya di sini meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal, di mana sudah diatur dalam standar pembiayaan Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan. Ada 4, ada transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisien. Yang pertama, mengenai transparansi. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Kemudian di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawabannya harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen pembiayaan pendidikan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pihak sekolah membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada efisien. Efisien di sini adalah perbandingan yang terbaik antara masukan, input, dan keluaran output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis pembiayaan. Menurut Nanang Fatah, biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung yaitu indirect cost.
biaya pendidikan langsung. Biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa, dan atau keluarga siswa. Biaya langsung terwujud dalam bentuk pengeluaran uang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan PPM, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, penelitian dan gaji guru, dan pegawai lainnya, buku, bahan perlengkapan, dan biaya perawatan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Kemudian ada biaya pendidikan tidak langsung, yaitu biaya hidup yang dikeluarkan oleh keluarga atau anak yang belajar untuk keperluan sekolah. Biaya ini dikeluarkan tidak langsung digunakan oleh lembaga pendidikan, melainkan dikeluarkan oleh keluarga anak atau orang yang menanggung biaya peserta didik yang mengikuti pendidikan. Contoh, biaya kos, biaya transportasi, dan biaya makan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai sumber pendapatan pembiayaan pendidikan. Untuk sumber pendapatannya ada yang pertama, pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Kemudian dari sumbangan pihak lain, dan ada juga pembiayaan pendidikan dari orang tua, di mana itu dapat diuraikan menjadi sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, kemudian sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau SBP3, kemudian sumbangan lain-lain. Untuk pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat, terdapat dana dari pemerintah pusat berupa biaya operasional sekolah atau biasa disebut BOS, yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah yang berbeda. Kemudian sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, baik APBD provinsi maupun APBD tingkat kabupaten atau kota. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan. Dana pemerintah daerah diwujudkan berupa biaya operasional pendidikan atau BOP yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Jadi untuk dana APBD ini atau BOS itu berbeda-beda tergantung dari pemerintah daerahnya masing-masing. Misal di Jogja dengan di Jakarta itu tentu anggarannya untuk APBD-nya juga berbeda. Kemudian ada pembiayaan pendidikan dari orang tua. Yang pertama, sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Merupakan kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggara pendidikan untuk sekolah, madrasah, baik swasta maupun negeri. Ini tingkatnya dari SD sampai perguruan tinggi, biasanya ada SPP-nya. Kemudian sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan, SBP3 atau BP3, adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau persatuan orang tua murid dan guru yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau madrasah. Kemudian ada sumbangan lain-lain, selain dari kedua jenis biaya di atas tadi, ada juga sumbangan dari orang tua yang sifatnya insidental atau tidak pasti, waktunya tidak dapat ditentukan, baik berupa uang maupun barang. Misalnya biaya baju seragam, kemudian praktik, ada juga keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan gedung sekolah atau pagar sekolah, dan
peralatan pelajaran, dan lain-lain. Next, kemudian sumbangan pihak lain. Sumbangan dari masyarakat lain di luar penyelenggara dan orang tua dapat berupa pinjaman maupun hibah, baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan, atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dalam berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Biasanya ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara sekolah dengan pihak luar. Kemudian selanjutnya mengenai penyebab mahalnya pendidikan akan diteruskan oleh rekan saya, Saudara Afnan. Untuk itu, Saudara Afnan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih Mas Anwar. Untuk selanjutnya langsung aja untuk yang penyebab mahalnya pendidikan. Nah, fenomena mahalnya pendidikan yang menyerap biaya masyarakat seringkali menjadi permasalahan ya. Terus ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mahalnya pendidikan di Indonesia. Antara lain, untuk yang pertama adalah kurangnya subsidi dari pemerintah dan realisasi anggaran pendidikan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, biaya pendidikan pastinya selalu meningkat pada tahun ajaran baru. Nah, padahal kan setiap anak harus memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan bahwa anak berusia 7-15 tahun berhak untuk mendapatkan pendidikan minimal pada jenjang dasar tanpa adanya pungutan biaya karena seluruh biaya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, namun kenyataannya masih banyak biaya yang diminta untuk kebutuhan sekolah. Contohnya tuh seperti adanya biaya buku serta biaya seragam gitu. Terus yang kedua adalah penerapan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Nah, prinsip MBS ini adalah pemberian hak otonomi dari pemerintah ke komite sekolah. Nah, komite sekolah ini adalah orang-orang yang berwenang di sekolah, di lembaga sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah kayak gitu. Nah, ini prinsipnya adalah untuk menentukan pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang berlangsung di sekolah tersebut. Nah, banyak penerapan MBS yang tidak sesuai dengan prinsipnya, melainkan ini lebih menjerumus ke mobilisasi dana. Gitu. Terus kemudian untuk yang ketiga adalah tingkat perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Nah, kondisi ekonomi juga mempengaruhi menjadi salah satu penyebab mahalnya pendidikan. Dikarenakan naiknya semua harga ekonomi sehingga menyebabkan rendahnya nilai rupiah di mata dunia. Nah, kondisi ini yang tidak stabil membuat sektor pendidikan menjadi terganggu saat penganggaran pada APBN dan APBD. Oke, nah untuk masalah mahalnya pendidikan di kalangan masyarakat, permasalahan mahalnya biaya pendidikan dapat berdampak pada masyarakat di Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah berkurangnya kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan kualitas potensi pada anak. Nah, jika mahalnya pendidikan pada sebagian orang tua masih menjadi sebuah permasalahan, maka tidak menutup kemungkinan orang tua dengan terpaksa tidak menyekolahkan anaknya. Itu karena kemahalan jadi tidak disekolahkan. Terus untuk yang kedua adalah lemahnya taraf ekonomi masyarakat. Nah, pendidikan merupakan alat yang menyiapkan SDM yang berkualitas dan tenaga kerja terdidik yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Nah, hubungannya antara pendidikan dengan taraf ekonomi yaitu jika mahalnya pendidikan menyebabkan anak putus sekolah ataupun anak tidak sekolah. Nah, itu menyebabkan hilangnya bibit-bibit potensi anak yang tinggi. Sehingga orang-orang terdidik sangat minim untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Gitu. Terus
Untuk terakhir, ini lemahnya tingkat kesadaran mengenai kesehatan dalam masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesadaran seseorang terhadap kesehatan juga akan tinggi. Nah, pendidikan yang sangat mahal akan menghambat anak-anak menempuh pendidikan yang tinggi. Nah, ini juga akan mengakibatkan terhambatnya pemikiran mengenai kesehatan diri. Terlebih lagi, pendidikan yang terlalu mahal juga bisa mengurangi orang-orang yang memiliki potensi untuk memasuki dunia kesehatan. Ini juga akan mengurangi jumlah tenaga kesehatan di Indonesia. Oke. Sepertinya itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Anwar. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bila teman-teman ada yang masih kurang atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat ditanyakan pada kami. Insya Allah nanti akan kami jawab melalui WhatsApp group atau dari komen di YouTube. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.